Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin Honda CB 150R dengan gejala saat dipakai beberapa hari selalu ngeces aki. Nah, jadi motor ini atau Honda CB 150R ini akinya selalu drop terus, bolak-balik drop yang membuat beliau yang punya motor jengkel dan akhirnya bolak-balik ngecas aki. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita akan merakit spool yang sudah kita pesan ready di online kemarin ya. Dalam beberapa hari baru datang ini. Jadi kita menggunakan bukan part orinya ya, karena orinya mehong banget harganya. Dan ini sudah kita konsultasikan, sudah kita jelaskan sama beliau yang punya motor bahwa beliau juga setuju dengan pendapat kita menggunakan merek ini. Mudah-mudahan awet produk ini, dan untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kurang dan lebihnya kita lebih baik lagi, dan kritik dan saran selalu kita tunggu. Kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah video yang menyajikan sebuah pengalaman yang berhubungan dengan channelnya Dunia Perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang bukan bengkel, saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa diambil dari pengalaman ini. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Kuli Bengkel. Lanjut ke pembahasan video. Ini sekali lagi untuk mengingatkan pembahasan kita yang kemarin bahwa Honda CB 150R ini kondisinya akinya selalu ngedrop, dan setelah kita telusuri, asumsi kita itu memang benar bahwa spoolnya ini yang bermasalah, spoolnya yang sudah nggak bisa mengeluarkan arus. Jadi mau nggak mau kita ganti dengan part yang baru. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan di video yang kemarin bahwa ini terkena baut spool, baut magnet. Ada baut magnet yang sempat kendor. Kata beliau yang punya motor pernah mengganti atau membongkar ini saat mengganti kamprat. Jadi apakah mungkin murni dari situ juga kita juga belum 100 yakin. Cuman ada logikanya kenapa baut magnet ini bisa kendor, karena motor ini belum lama dibongkar bagian magnet, yaitu ganti kamprat. Oke, lanjut ke video. Motor ini selain akinya drop terus, ini kalau dipakai berbet sinjal-sinjal ya. Jadi rata-rata pengapian DC itu juga yang menggunakan sistem injeksi ini pasti harus menggunakan 12 volt mutlak. Jadi kalau seandainya 12 volt mutlak ini nggak dapat pengisian dari spool, ini pasti lama-lama akan drop dan menimbulkan arus 12 voltnya lemah yang menyebabkan kondisi injeksinya, penyemprotan injeksinya kurang sempurna, yang berakibat di bagian berbetnya kondisi motor saat ditarik gas. Oke? Kita rakit ya. Ini bagian spool yang kita pesen kemarin itu sudah sampai. Jadi kita tinggal merakit. Habis itu nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Karena sekali lagi spool ini bukan orinya. Sekali lagi kita sudah bilang dari awal, sudah kita jelaskan dari awal bahwa spool ini bukan ori dari Honda CB 150R. Sekali lagi karena harganya terlalu luar biasa buat kita, jadi ini kita menggunakan merek lain. Mereknya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk teman-teman sekiranya yang pengen melakukan hal yang sama untuk menghemat biaya, silahkan pakai merek ini. Tapi kita juga harus berpikir bahwa merek ini juga masih banyak di pasaran. Kita juga nggak boleh ketipu dengan kondisi merek-merek seperti ini yang sekiranya banyak terjual di pasar. Kalau sekiranya menurut kita merek ini bagus, cuman
harus hati-hati, ada label tersendiri untuk mengetahui merek part seperti ini. Oke, kita mulai rakit di bagian bak magnet. Nanti kita akan cek sekali lagi setelah kita hidupi menggunakan sepul yang baru, part mereknya Line Ori, yaitu dengan menggunakan merek ini, apakah nanti ada gejala atau tidak. Biasanya yang pernah kita alami selama menggunakan kelistrikan, misalnya kayak saya contoh ini sepul ya, sepul itu kalau nggak ori biasanya berbetnya di bagian pulser biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya yang kita pasang itu satu set, tinggal pasang langsung tokcer juga nggak masalah, nggak ada berbet. Ada yang seperti itu. Sekali lagi, ada yang dipasang sepul yang kita beli baru tapi bukan partnya Honda, ada digas berbet, ada. Karena sekali lagi, kelistrikan itu nggak bisa dinalar atau dilogika. Kadang ada yang dipakai bahan biasa, enak dipakai sekian lama, awet, ada yang baru dipakai sekitar sebulan langsung mati dan drop, ada. Sekali lagi, kelistrikan nggak bisa dianalisa, nggak bisa dilogika. Yang ada hanyalah ada rumus paten, kalau plus ya plus, min ya min, kurang lebih seperti itu prinsipnya, pasti. Jadi mudah-mudahan kembali ke sepul ini awet. Karena sekali lagi yang asli orisinilnya kita kemarin sudah konsultasi di resminya, memang luar biasa harganya. Jadi beliau yang punya motor kita beri pemahaman, akhirnya bisa mengerti, bisa memahami, dan akhirnya bisa menggunakan produk ini dengan baik. Mudah-mudahan kita juga berharap produk ini awet dan untuk kedepannya nggak selalu bermasalah. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya tentang penyakit motor Honda CB 150R ini. Ini kemarin kondisinya drop. Beliau datang ke sini harus kondisi akinya dicas dulu baru bisa jalan. Nanti kalau akinya sudah berapa hari dipakai sudah drop, soak, nanti dia akan timbul berebet dan susah hidup, dan bahkan nggak mau hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini penampilan dari sepul yang kita pesan tadi, yaitu di bagian ini ya, bagian magnetnya. Oke, kita langsung bagian packing magnet, nanti langsung kita cek apakah masih ada keraguan, apakah masih ada kesalahan. Kadang-kadang masang sepele seperti ini kita harus lebih teliti. Nah, oke, ini kita sudah selesai merakit bagian sepul ke bagian bak magnet. Kita langsung tempelin plug seperti ini, manual, kurang lebih seperti sama. Oke, sekali lagi mudah-mudahan part ini awet ya. Kita sudah sering mengalami menggunakan ini apa namanya, alat seperti ini
dan hasilnya juga lumayan bagus, nggak mengecewakan. Kali lagi untuk teman-teman yang sekiranya mencari barang atau part yang nggak ada, misalnya mengharuskan untuk membeli online, silahkan monggo. Cuman kita harus hati-hati kalau seandainya barang yang dikirim nggak sesuai dengan deskripsi, kita harus mengurus untuk mengembalikan lagi. Tapi alhamdulillah ini untuk saat ini Honda CBR CB150R yang mengkonsumsi part dengan kondisi yang sekarang oke, ini sudah selesai, tinggal masukin soket, habis itu kita tes. Biasanya kelasnya pengapian DC mutlak ini yang murni digunakan adalah 12 volt, yaitu sepul digunakan hanya untuk mengisi arus dari kiprok menuju ke aki. Oke, kita tinggal ngerakit kembali. Nah, kita rapikan dulu kabelnya. Intinya soket ketemu soket sudah. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Silahkan saksikan finishing video ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.